Penguasa nomor satu di sini, tahu sendiri sekarang bermasalah kan, maunya kosongkan. Permasalahan Pasar Cinde, karena sudah di bawah ini ya, kami serahkan kepada pemerintah, jangan kepada swasta. Yang saya sedih cuma hanya satu, ini cagar budaya. Saya lahir di sini, separuh umur saya besar di sini. Jadi jiwanya ini benar-benar Palembang nian kayak itu. Ini yang namanya cagar budaya, kenapa dibongkar? Tribuners, tak tanggung-tanggung dua orang mantan pemimpin di Provinsi Sumatera Selatan terjerat kasus revitalisasi Pasar Cinde ini. Keduanya adalah mantan Gubernur Alex Nurdin dan Wali Kota Harnojoyo. Hari ini melalui program Saksi Kata, kami akan mewawancarai langsung pedagang Pasar Cinde yang sudah puluhan tahun berdagang di pasar ini. Ikuti perjalanan kami. Joni, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Gimana? Sehat? Sehat, Pak. Ya, sama-sama sehat gitu. Tahun 82 itu saya diizinkan oleh masih keluarga bapak saya menempati toko di bawah, lantai bawah, dasar. Itu dagangnya kelontong. Itu sambil sekolah itu, waktu itu masih SMA. Nah, hanya berapa bulan itu atau berapa tahun pokoknya sudah lama saya. Lupa lah itu. Nah, saya stop, tidak lanjutkan, jadi diambil lagi oleh keluarga bapak saya tempat itu. Dan kurang lebih tahun 89 bapak saya mengisi tempat ini lagi, tapi di lantai 2. Begitu. Dagangnya perlengkapan TNI Polri. Dari tahun 89 itu bapak saya dagang, saya di Jakarta. Jakarta saya juga buka begini, di Senen yang sebelum terbakar, proyek Senen itu. Terus karena 2006 ada segala hal, saya pulang ke Palembang. 2006 itulah bapak saya meninggal. Jadi kami melanjut sampai sekarang ini. Nah, Jadi memang fokusnya ke alat-alat TNI Polri, Pak ya? alat-alat TNI Polri, cuman senjata enggak? Oh, senjata tidak. Enggak, jangan. Jadi memang di lantai 2 kala itu memang banyak barang-barang TNI Polri, Pak ya? Iya benar. Seluruh banyak tuh rata-rata. Bisa diceritakan, Pak, kalau dulu Pasar Cinde itu di lantai 2 itu fokusnya apa, di lantai 1 itu fokusnya apa? Kalau dulu itu kebanyakan fokusnya lantai 2 itu sebelum ada perlengkapan TNI Polri itu kelontong. Kelontong. Nah, kalau yang di bawah dulu, sepengetahuan saya itu kemplang yang basah-basah, daging, terus Sayur-sayuran mungkin. ya sayur-sayuran, terus ini sempat ada juga yang apa grosi rokok itu. Nah, waktu itu saya ingat dulu itu. Jadi 2006 Bapak melanjutkan, Ah, lalu ada rencana revitalisasi ini mulanya kapan, Pak, Bapak diminta untuk bergeser ke lokasi penampungan ini? oh kalau mungkin pernah lihat itu kan ada perseteruan kan, para aktivis dulu kan cagar budaya ini kan dari 2015 sampai ke 2017 Agustus. Nah, waktu 2017 itu akhir 2017 saya menjadi ketua pedagang Pasar Cinde Bersatu di bawah naungan APSI. Waktu itu ketuanya mungkin tahu Pak Suparman Roman. Iya. Nah, itu jadi saya menjadi ketua.
Pedagang Pasar Cinde Bersatu Palembang, PPCB singkatan itu. Terus karena itulah sudah di bawah itu, kami sudah turun. Oh, dari lantai 2 turun ke lantai 1. Yo, yang lantai 1 juga keluar kan, itu lantai 1 yang Kuagang Kemplang itu sudah turun. Karena waktu itu gencar. Jadi pedagang-pedagang itu menerima atau tidak waktu itu Pak, rencana ini? Tidak sebenarnya. Cuman waktu itu kan ya sebagai ya gimana ya, penguasa nomor 1 di sini, tahu sendiri sekarang bermasalah kan, maunya kosongkan. Ya sudah, kosong. Nah, berarti bulan apa Pak itu pengosongan itu? Seingat saya tanggal 15 bulan 8 2017. Kalau di kita turun semua sudah. Turun di bawah, masih di dalam gedung itu Pak ya? Di sini, Oh, sudah pindah ke sini. pindah ke sini. Kalau penampungan ini, ya memang dikuncang itu sebenarnya. Oh, diguncang gitu Pak. Ya dikuncang, milih dapat, begitu. Ya yang nomor ini dapat ini, ada juga sih memang ya dapat, tapi ya ngomong dengan pasar, ya dapat, begitu. Jadi berapa banyak sih Pak pedagang yang berpindah ke tempat penampungan ini? Kalau yang pakai surat itu sepengetahuan tuh dari 400 sampai 600-an yang punya surat. Yang tidak punya surat itu kan langsung ke PD Pasar. Kami juga langsung PD Pasar tapi punya surat. Tidak punya surat itu langsung ke PD Pasar. Jadi dia pembayarannya per bulan atau bagaimana saya kurang paham itu kan. Paham juga cuman nggak banyak-banyak cerita. Cuman tahu. Itu aja. Kalau kami bayarnya karena punya surat bayar tahunan, bulanan sama kebersihan bulanan sama kebersihan harian. Yang harian itu kebersihan sama apa yang ada perdanya itu. Restribusi. Ya, benar restribusi dah. Ayo. Status dari teman-teman pedagang ini kalau saat menempati Pasar Cinde ini bukan hak milik Pak ya, jadi jatuhnya sewa begitu. Hak guna bangunan ya? Hak guna bangunan. Begitu. Iya. Yang diperbarui temponya berapa lama Pak? Kalau pas sudah terdengar mulai revitalisasi mulai dari 2015 itu per tahun sekali. Oh, jadi per tahun diperbarui. Per tahun. Jadi teman-teman pedagang itu dimintai per bulan selain retribusi tadi bulanan sama tahunan. Itu. Berapa lah Pak kira-kira Pak itu? Apanya? Bulanan, tahunannya. Waduh. 30.000 bulanan. Kurang lebih. Terus yang tahunan? Kurang lebih 300-400-an. Kurang lebih lah ya. Bisa kurang dari itu kan. Lebih rasanya enggak lah. Pas bisa kurang lah dari itu. Kalau harian itu dulu cuma 10.000 ya Pi? 6.000 ya? 5.000. Itu tambah kebersihan juga tadi ya? Iya, plus itu. Jadi setiap hari berapa Pak kira-kira Pak kalau yang dikeluarkan pedagang itu kalau waktu menempati pasar? Ya kalau per peta ya 5.000 kali 3 saya 15.000 begitu. Jadi pasca kita pindah dari sana langsung menempati sini tempat penampungan ini. Ini seperti apa Pak menurut Bapak ini lokasinya? Waduh. Bagaimana lah. Kita kecewa tapi ya terimalah. Kalau dari sudut pandang penjualan, langganan, bagaimana Pak? Alhamdulillah. Langganan karena kita memang dari lama ya. Ya nama Kirana Jaya, Kirana pasti tahu. Cukup dikenal. Jadi orang datang kecuali yang baru ya. Aku juga sempat bingung ya. Dia mencari orang-orang baru lagi itu kan, dari langganan baru. Kalau saya lama sudah dari bapak saya, ini generasi berikutnya nih bakalan. Udah generasi ketiga berarti kan? Iya. Baru lulus kemarin.
Desember kemarin. Nah, jadi kalau soal rame tidaknya hanya eceran yang agak babak belur. Tapi kalau kemplang ya alhamdulillah masih rame. Basah-basah itu masih rame. Kalau sekedar ini ya begitulah kondisi ekonomi, bukan kita aja, semua seluruh Indonesia. Begitu. Jadi kalau secara omset memang tidak ada penurunan Pak ya? Omset kalau untuk kami sebagai ini menurun memang untuk yang eceran. Kalau saya kan ada campuran konveksi. Karena saya yang kan punya keahlian nggak dipergunakan, ya kita manfaatkan, ya bersyukur kita dapat. Ya alhamdulillah dari hasil ini anak 5, 3 sudah selesai, ya kan, kuliah, malahan yang nomor 1 sudah selesai S2, nomor 2 selesai S1, sekarang dua-duanya di Jakarta. Ini yang ketiga, baru Desember kemarin selesai. Terus yang nomor 4 kuliah semester 7. Yang nomor 5 SMA kelas 2. Kelas 3 sekarang naik. Ya itulah. Banyak yang dari sini karyawan maupun anak mereka berpendidikan juga semua. Ada yang di depan S2, sekarang lagi ngasuh notaris malahan. Tapi waktu itu Bapak berpindah ke lokasi ini, tempat penampungan ini, sempat mengira apa bakal selama ini sampai 8 tahun kurang lebih Pak, dari 2017 ke 2025 ini kan 8 tahun totalnya Pak. Ya sebenarnya kami ini karena peralihan dari yang lama ke yang sekarang, ya ini seingat saya, karena saya dulu waktu seingat saya hari tanggalnya saya lupa, 2018 saya berombong pertama berdua pagi, jam 10 pagi kalau nggak salah itu. Nah itu yang hari itu ya, hari tanggalnya saya lupa itu. 2018 Januari pagi saya saya berangkat berdua sama teman dagangnya di belakang ini, dia dagangnya berangkat ke DPRD. Kebetulan, ketemulah langsung ketua DPRD. Waktu zaman itu sudah ngobrol-ngobrol, hari itu pula siang jam 2 suruh bertemu dengan di Komisi 2 DPRD Kota Palembang. Ya, jadi pas hari itu juga jam 2 itu kami berangkat. Saya ambil statement permasalahan Pasar Cinde, karena sudah di bawah ini ya, kami serahkan kepada pemerintah. Jangan kepada swasta. Itu ya. Sebab saya ingat, saya ngomong itu apa? Pasal 33 yang amandemen sekarang, kalau dulu ayat 1 ya, sekarang ayat 3 di amandemen. Itu. Saya ingat itu aja. Jadi serahkan kepada pemerintah, jangan pada swasta. Cuman itu yang saya ngomongnya itu aja. Kekayaan alam, sumber daya apa segala cuma dikelola oleh pemerintah dan dibagi kepada rakyat. Itu garis besarnya aja lah. Gitu. Ini kan punya pemerintah. Bangunan punya pemerintah, tanah pun punya pemerintah. Jadi Bapak waktu itu mengharapkan bahwa pengelolaan pasca ini bukan diserahkan kepada swasta tapi dilangsung oleh pemerintah. Pemerintah, seperti dulu lagi. Sebab jujur aja, saya ada poin satu di situ. Kalau pemerintah kan ada subsidinya. Kalau swasta, no. Tidak ada. Keuntungan langsung pribadi. Itulah yang mungkin menjadi ketakutan daripada pedagang gitu Pak ya. Maksudnya? Itu tadi yang menjadi ketakutan pedagang, takut tidak ada subsidi tadi ya. Ya, itu pikiran saya saat itu. Cuman saya bagi masukan pada pedagang yang lain. Begitu. Hanya itu, cuman itu pikiran saya saat itu. Tapi pikiran saya pun ngobrol, ya jujur aja yang duduk sini banyak politisi juga di sini.
Pernah datang ngobrol sama saya. Saya cuma bicara itu. Ini sekarang sudah 8 tahun kurang lebih Bapak ditinggal di tempat penampungan ini ya. Iya, Mungkin dulu sempat mengira apa enggak memang selama ini begitu Pak? Selama 8 tahun nah harus- itu jawaban tadi belum saya jawab. Tadi sudah nanya tadi kan. Saya cerita dulu. Karena saya sudah menyerahkan kepada pemerintah. Sudah tuh beralih pada pemerintah Herman Deru, ya kan? Sudah. Saya tinggal tunggu pemerintah kami. Mau lama mau benar yang penting kami bisa hidup, bisa punya tempat. Kalau hujan sekarang kan, kami bisa berteduh, panas, kami bisa berkipas, ada tempat. Dan juga kalau yang langganan atau pembeli lebih mempunyai kepercayaan daripada kita berkeliling kepercayaannya kemana. Kalau ini kita punya tempat kan, orang lebih percaya. Kami bersyukur. Mungkin selain Bapak berdagang di sini, mungkin kadang-kadang Bapak jalan-jalan kan ke belakang, ke situ kan, tempat Bapak berdagang lama itu kan. Bapak sudah lihat kan kondisinya tidak ada pembangunan, mangkrak, air banyak di sini. Iya. Ya. Sedih tidak Pak kalau melihat seperti itu Pak? Yang saya sedih cuma hanya satu. Selain kejadian begitu, ini cagar budaya. Ini cagar budaya. Saya lahir di sini. Separuh umur saya besar di sini, selain di Jakarta ya. Ini. Ya kan? Saya lahir di Caritas. Ini. Dan juga saya, karena bapak saya juga pedagang, saya dari kecil dititipkan sama orang Palembang asli. Titip sama mereka. Jadi jiwanya ini benar-benar Palembang nian kayak itu. Nah, ini yang namanya cagar budaya. Kenapa dibongkar? Gitu aja. Sedih dong. Belum terbangun pula. Jadi begini, ular banyak loh. Ular sawo. Dia mungkin masih terkenang ya. Oh ya aku dulu pernah jalan ke sini, tangganya ini. Seperti itu ya. Oke. Ini masih ada tinggal itu toko saya itu. Yang belum dibongkar. Jangan dibongkar lagi itu buat kenang-kenangannya. Ada itu, 3 petak. Kami kan 3 petak nih. Ada 3 petak itu. Sampai sekarang masih ada. Tahu Tuhan memberi apa jalannya gimana. Sampai sekarang masih ada tuh. Belum dibongkar. Sebelah sana yang dibongkar. Dulu kan tinggal di depan sama dari sini. Ujung di sana mau belakang ini bongkar. Tempat saya belum. Jangan dibongkar. Sebagai kenang-kenangan manis. Itu cagar budaya. Di Indonesia cuma ada 2. Selain di Jawa Tengah kan. Pasar apa itu namanya tuh? Tempat terbakar dia. Sekarang terbangun lagi modelnya sama. Sekarang bongkar. Ya kita berharap modelnya sama lagi. Karena bukan apa-apa. Saya baca sejarah, pasar Cinde sama pasar yang di mana yang Jawa Tengah itu awal mulanya bentuk mall. Pacak nyingok ke bawah. Begitu. Jadi untuk harapan para pedagang Bang, melihat daripada kondisi saat ini pasar itu, apa sih harapan yang mau disampaikan? Harapan. Ya harapannya supaya cepat bisa dibangun. Tadi saya bilang jaga budaya, posisi saya sebagai warga Palembang ya, sebagai pedagang ya, itu posisi saya menempatkan 2 jadinya kan. Pedagang mau cagar budaya kan, masyarakat tentang cagar budaya. Nah sekarang kalau soal pedagang ya saya jadi pedagang. Dibangun cepat, ya kan. Kalau sebagai masyarakat, kembalikan itu bentuk cagar budaya, walaupun replika lagi tinggal. Itu kenang-kenangan manis. Banyak teman-teman saya yang seumuran dengan saya, ada yang lebih tua lagi. Napo cak ini. Nak dibongkar pulau katanya. Mana kenang-kenangannya lagi Palembang, di tengah kota lagi kan. Itu. Jadi banyak yang menyayangkan. Oh iya, banyak. Alah ingat aja dulu waktu awal mula gencar revitalisasi pasar Cinde ini segala itu. Kan ada Sek Cinde kan. Itu kan para akademisi kan yang mencintai budaya. Budayanya mereka mencintai. Kan saya disayangkan. Saya ada tergabung sampai sekarang, mereka dulu ada berjuang dulu. Jadi sebenarnya apanya Pak? Itu tiang-tiangnya itu Pak ya? Iya, cendawan itu. Cendawan itu.
yang sehingga membuat pasar Cinde menjadi cagar budaya. Iya, ada perdanya yang dikeluarkan Harno Joyo. Ada. Telusuri aja itu. Tribuners, baru saja saya selesai wawancara dengan Pak Imam, seorang pedagang sekaligus ketua organisasi pedagang pasar Cinde. Dari beliau, saya mendapatkan banyak masukan bahwa kondisi pasar Cinde saat ini cukup memprihatinkan. Kita lihat di belakang Tribuners, saat ini kondisi sedang hujan. Kita melihat bahwa banyak sekali kebocoran di tempat penampungan sementara ini. Seperti yang menjadi harapan para pedagang tadi, bahwa mereka mengharapkan pasar Cinde yang lama dapat segera dibangun dan mereka dapat kembali lagi menempati untuk berdagang sebagai sumber pemasukan bagi keluarga mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.